Jiwasraya mengalami masalah tekanan likuiditas. Investasi yang ditanamkan di beberapa perusahaan mengalami penurunan. Akhirnya Jiwasraya gagal membayar dana investasi dari nasabah. Jutaan nasabah tidak dapat dikembalikan uangnya. DPR bersama pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita akan bahas secara lengkap dan detail dalam program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Tapi sebelum itu, kita akan saksikan profil singkat dari anggota DPR RI berikut ini. Herman Heron lahir di Kuningan bertanggal 4 Mei 1969. Herman berhasil menjadi anggota DPR RI 2009 sampai 2014 dan 2014 sampai 2019 untuk daerah pemilihan Jawa Barat 7 dan kembali terpilih menjadi anggota DPR RI pada tahun 2019 sampai 2024 dari dapil yang sama. Pada periode 2019 sampai 2024, Herman mendapat amanah untuk bertugas di Komisi 6 DPR RI. Herman Heron lahir di Kuningan 1969. Herman berhasil menjadi anggota DPR RI pada periode 2009 sampai 2014. 2014 sampai 2019 untuk pemilihan daerah Jawa Barat 8 dan kembali terpilih menjadi anggota DPR RI pada periode 2019-2024 dari dapil yang sama. Pada periode 2019-2024, Herman mendapat amanah untuk bertugas di Komisi 6 DPR RI. Mengawali pendidikan dasar di SD Negeri Garawangi 1 Kuningan pada tahun 1982. Lalu melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 4 Karawang pada tahun 1985 dan sekolah menengah atas di Karawang. Mengambil gelar sarjana di Fakultas Teknik dan Manajemen Industri di Universitas Islam Bandung pada tahun 1996. Herman Heron melanjutkan studi S2-nya di jurusan Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di IPB pada tahun 2007. Setelah itu, Herman Heron mendapatkan gelar doktor di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran pada tahun 2016. Tidak hanya sukses di bidang akademisi, Herman Heron juga sukses pada bidang organisasi. Herman Heron pada tahun 2015 pernah menjadi Wakil Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI. Dan pada tahun 2017 menjadi Ketua Umum DPP Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia. Dan saat ini Herman Heron menjadi Presidium Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Dalam karir politiknya di DPR RI, Bapak Herman Heron bisa dikatakan sebagai politisi yang sukses. Saat ini, Herman Heron menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI. Sebelumnya, pada periode 2014-2019, Herman Heron menjabat sebagai Wakil Ketua di beberapa komisi, seperti Komisi 2, Komisi 4, dan Komisi 7 DPR RI. Itulah profil singkat dari anggota DPR RI yang fokus dalam bidang BUMN. Assalamualaikum. Salam, ya. Pak Herman. Gimana? Baik, alhamdulillah. Bagaimana Pak kesibukan di Rekses kali ini, Pak? Ya, proses mengunjungi berbagai objek karena saya sekarang di Komisi 6. Jadi ya di BUMN juga masalahnya banyak sekali. Juga di tupoksi saya, perdagangan, industri, investasi juga sepertinya memang butuh dorongan politik sehingga kemudian juga bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Berarti ini tetap produktif ya Pak? Ya, meskipun reses semua bekerja dengan baik. Ya, mereka mensupport tim untuk berbagai kegiatan persiapan
memasuki masa sidang yang akan datang. Nah, ini pas nih Pak, saya ingin bertanya-tanya tentang kan Bapak sekarang ada di Komisi 6 yang membidangi BUMN. Pas nih Pak, saya ingin menanyakan tentang yang isu lagi berkembang soal bangkrutnya Jiwasraya. Gimana Pak? Boleh nggak Pak saya wawancara Pak? Mungkin bukan bangkrut ya, Oh, gagal bayar. Oh, gagal bayar. Karena kalau nanti bangkrut, kasihan nasabahnya nggak terbayar gitu ya. Sekarang, Oke, Pak. ayo sini ya. Oke Pak. Jadi ngobrol di ruangan aja Pak. Ya, di situ. Santai aja ya. Oke siap Pak. Ya. Wah, ini ruangan kerja Bapak ya Pak? Ya, ini masih dalam tahap renovasi karena kemarin kan saya pindah dari ruangan di lantai 10, saya pindah ke sini untuk supaya bisa ada nuansa baru lah gitu. Ini konsepnya apa nih konsep? Ya minimalis lah karena ruangannya juga sangat minimal sini. Pak, Ya. kita bicarain tentang tadi saya minta izin ya Pak. Bapak kan sekarang udah di Komisi 6 yang membidangi BUMN. Bahwa hari ini isu berkembang memang sedang ramai Pak di media sosial maupun dimanapun. Ada kegagalan, katanya gagal bayar Pak ya, di BUMN Jiwasraya pada nasabahnya yang hari ini sudah mencapai sampai 12 triliun. Ini bagaimana sih pendapat Pak? Jiwasraya ini adalah asuransi tertua di Indonesia. Usianya sudah hampir 100 tahun karena ini ada sejak zaman Belanda. Dan sehingga juga kalau kita melihat keberadaannya Jiwasraya, tentu juga harus punya semangat, spirit untuk bisa mendukung, mensupport supaya juga terlepas dari berbagai persoalan. Kita semua hari ini tahu semua ya terkait dengan persoalan Jiwasraya. Jiwasraya asuransi yang awalnya memang menjual produk life insurance, tapi kemudian berkembang karena juga tertarik dengan produk-produk yang dilakukan oleh asuransi lainnya, maka juga mereka masuk di bank insurance. Nah, sehingga ini yang kemudian menjadi cikal bakal terhadap persoalan saat ini. Asuransi Jiwasraya, ya seperti halnya yang diberitakan di berbagai media, tentu juga persoalannya sekitar terjadinya gagal bayar terhadap Jiwasraya Saving Plans Bank Insurance, yang ini menjadi produk barunya asuransi Jiwasraya. Nah, berapa gagal bayarnya? Tentu yang intermediate itu sekitar 13,7 triliun. Ya. Dan kenapa kemudian juga kami di Komisi 6 bersepakat untuk sama-sama ayo kita kawal ya, kita dukung supaya Jiwasraya kembali sehat, karena juga terkait dengan nasabah. Jumlah nasabahnya itu 6,5 juta nasabah yang ada di seluruh Indonesia ya. Utamanya tentu di jaminan hari tua dan sekarang itu di berbagai asuransi jaminan hari tua dengan berbagai produk keunggulannya ya. Dan saya juga sudah melakukan rapat baik dengan korban ya, dengan korban itu berarti nasabah yang bank insurance itu yang di Jiwasraya Saving Plan. Kemudian juga rapat dengar pendapat dengan direksi Jiwasraya, dan terakhir saya juga mengunjungi kantor Jiwasraya yang ada di Cirebon ya, dan masih beroperasi gitu. Nah, apa yang kemudian harus dipenuhi oleh Jiwasraya ini yang penting, bahwa di dalam aturan perasuransian mereka harus memiliki risk based capital ya. Risk based capitalnya itu 120%. Risk based capitalnya. Jadi dia menghitung terhadap prospektif keuangan yang dia miliki itu harus 120%. Nah, saat ini berapa yang dimiliki oleh Jiwasraya? Minus 850%. Nah, untuk mengembalikan kepada risk based kapital yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, butuh berapa kapitalnya? Butuh kurang lebih 33 triliun. Nah, ini harus dipahami dulu ya. Nah, sehingga
Jiwasraya harus mencarikan berbagai taktik, cara, strategi untuk bisa mencapai kepada risk based capital itu, gitu. Yang membutuhkan kapitalisnya kurang lebih 33 triliun. Nah ini kan kegiatan gagal bayarnya Jiwasraya ini sudah dimulai dari tahun 2004 Pak, dan setiap tahun ini meningkat angkanya. Betul. Akibat dari terjadinya resesi ekonomi di Indonesia pada tahun 98, itu kan berbagai sendi kehidupan yang dipicu oleh financial market itu terjadi. Ya. Jadi bank kolab, ya. Kemudian pasar modal kolab, ya. Bahkan nilai mata tukar uang rupiah jatuh. Gitu. Dan pada saat yang sama asuransian pun jatuh. Karena apa? Begitu pondasi kekuatan ekonomi turnovernya asuransi jatuh, maka juga asuransinya akan jatuh. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, memang 98 terjadi masalah dengan asuransi Jiwasraya, dan kemudian terus masalah ini sampai tahun 2006. Sampai 2006, kemudian 2006 mulai masuk bengkel gitu ya. Kan semua lembaga keuangan itu kan masuk bengkel semuanya. Perbaikan ke BPPN gitu ya. Kemudian diproses dan berbagai hal yang tentu ini juga diakibatkan dari sektor-sektor ini yang hancur pada waktu itu. Nah, 2009 itu sudah mulai terlepas dari persoalan karena masalah di tahun 2009 itu. Nah, kemudian tahun 2010 sudah mulai untung. 2010 mulai untung, 2011 untung, 2012 untung. 2013 karena kemudian banyak asuransi juga mengeluarkan produk baru, ya. Saya tidak perlu menyebutkan karena ini juga mereka konsinyasi dengan berbagai bank gitu ya. Artinya kerjasama dengan berbagai bank untuk bagaimana bisa menghasilkan nasabah yang kemudian ini menjadi turnover finansialnya yang baru bagi Jiwasraya. 2014 mulai beroperasi, 2015 mulai nasabah masuk. Ya. Nah, dan perlu dicatat bahwa laporan keuangan audited, ya, laporan keuangan audited baik dari BPK maupun dari lembaga audit independen, ya, yang digunakan oleh asuransi Jiwasraya. Sebelumnya ada audit independen yang lain, terakhir menggunakan PwC, PricewaterhouseCoopers, ya. Jadi mereka menggunakan itu, audited sampai 2017 itu masih untung. Risk based kapitalnya itu masih 123%. Risk based kapital. Nah, sehingga tiba-tiba 2018 turun, 2019 kemudian anjlok. Memang ya durasi ambruknya keuangan Jiwasraya ini kan berkaitan dengan hajatan besar pemilu. Nah, sehingga ada sebagian kalangan yang mengkait-kaitkan dengan persoalan politik gitu. Tetapi lagi-lagi saya katakan kita ingin mencari akar masalahnya saja. Di mana objek masalahnya itu sehingga kita juga bisa memperbaiki secara objektif terhadap persoalan ini. Tapi yang berkembang Pak, ini gagal bayar karena memang investasi yang dilakukan oleh Jiwasraya ini kurang tepat. Ya, oleh karena itu tentu ini sedang ditelusuri ya. Namun secara umum bahwa memang kalau melihat dari produknya, produk Bank Assurance itu, produknya Jiwasraya Saving Plan, itu terjadi mispricing. Ya, mispricing itu produknya sendiri menawarkan bunga antara 9 sampai 13%. 9 sampai 13%. Padahal kalau mengukur kemampuan untuk kembali terhadap bunga deposito pada waktu itu maksimum itu paling maksimum 7%, ya. Jadi kalau melihat seluruh industri keuangan untuk mengembalikan sampai kemampuan 9 sampai 13% itu tidak ada perbandingannya karena semuanya under rate yang ditawarkan oleh Jiwasraya gitu. Nah, sehingga Jiwasraya kemudian melakukan akselerasi investasi. Masuklah di saham-saham gorengan.
mungkin ini tanda petik karena Goreng. mungkin ya ada pengaruh besar kepada direksi kala itu untuk bisa mengembalikan kemampuan keuangannya itu agar bisa memenuhi komitmen terhadap para nasabah dengan rate bunga yang begitu tinggi. Nah, sehingga asas-asas prudence ya ini penting ya. Asas-asas prudence, kehati-hatian di dalam pelaksanaan investasi lembaga keuangan yang disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, oleh OJK, terlanggar gitu ya. Padahal sudah ditetapkan bahwa Anda itu 10% harus ada di saham LQ45 gitu ya, LQ45. Itu kan saham-saham unggulan. Yeah. Artinya pergerakannya relatif bisa lebih dipercaya gitu. Nah, sehingga kita kalau melihat terhadap investasi yang dilakukan oleh Jiwasraya kan hanya 2% saja. Yeah. 2-5% lah ya gitu ya. Yang dilakukan oleh mereka untuk berinvestasi di saham-saham unggulan. Selebihnya adalah diinvestasikan kepada saham gorengan. Kemudian yang kedua, investasi yang memungkinkan untuk bisa menjadi return bagi company bisa memenuhi komitmen terhadap bench insurance itu, terhadap Jiwasraya Saving Plan, itu adalah melalui reksadana. Nah, ditetapkan bahwa reksadana tertentu yang memiliki portofolio yang berkredibilitas ini juga tidak dipenuhi. Semestinya bisa 5%, mereka hanya menempatkan 2%. Nah, ini asas-asas prudence yang dipersyaratkan oleh OJK inilah yang kemudian tidak dipenuhi oleh mereka, yang pada akhirnya ini motif objektif ya. Bisa saja ya. Kalau apa yang disampaikan oleh Direktur Utama Jiwasraya hari ini Pak Heksana bahwa banyak kemungkinan pada kala itu terjadi, ya kita harus menelusurinya gitu ya. Kalau kemudian objektivitas tidak bisa kita baca ini sebagai bagian dari situasi yang terjadi, akar masalah yang terjadi saat ini terjadinya gagal bayar dan begitu dalamnya untuk mengembalikan kekuatan kemampuan keuangannya Jiwasraya, tentu harus ada penyelidikan yang itu bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Satu, kalau memang itu menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK semestinya ini mendalami situasi ini. Ya. Harusnya OJK kemudian membuat investigasi terhadap persoalan Jiwasraya. Yang kedua, karena di sini ada kemungkinan unsur-unsur mismanagement dan kemudian di dalamnya terkait dengan penyalahgunaan kewenangan direksi terhadap tata cara penggunaan keuangan korporasi, utamanya BUMN. BUMN ini kan milik negara gitu ya. Mereka kan hanya kerja sebetulnya. Dan kemudian terindikasi adanya penyalahgunaan kewenangan dan tindakan hukum, penyalahgunaan hukum atau menabrak aturan hukum, ya semestinya pansus kemudian ini menjadi alat politik untuk menelusuri, menyelidiki terhadap seperti apa dalamnya kasus Jiwasraya ini. Tapi ada yang menarik nih Pak, terkait dengan tadi yang pernyataan Bapak bahwa memang atau pernyataan juga masyarakat banyak ada dugaan praktik-praktik politik yang digunakan karena baru 2 tahun ini kan Jiwasraya mengalami kerugian. Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita akan kembali pada segmen yang selanjutnya. Tetap di Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat.
Ya pemirsa, masih bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Melanjutkan Pak, terkait dengan bagaimana tadi menarik skema investasi yang dilakukan oleh Jiwasraya. Kalau menurut Bapak, memang ada kesalahan atau tidak sih Pak? Ya, salah dan tidaknya tentu nanti akan kami dalami ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Direktur Utama Jiwasraya saat ini Pak Heksana, yang merupakan dia ahli restructuring korporasi gitu ya, dia memang menyampaikan banyak sekali kesalahan. Tetapi kan kesalahan itu kalau nilainya 100 miliar, 200 miliar mungkin nggak apa-apa. Ini nilainya triliunan itu, belasan triliun, puluhan triliun gitu. Nah, kalaupun toh kemudian ada yang narik-narik gitu ya, ada yang narik-narik ke masa lalu dan lain sebagainya, kan ini audited gitu loh. Kan sudah audited. Kalau namanya audited itu berarti sudah diaudit gitu loh. Nah, komponennya di mana audit ini sehingga kemudian menjadikan perusahaan ini sehat? Ya, tapi ada untung dan tidak pernah gagal bayar. Kalau kemudian bahwa ini merupakan revolvingnya dari para nasabah, loh berarti kan laporan keuangannya juga negatif kalau revolving. Tidak membukukan keuntungan. Nah, jadi kalau melihat dari situasi ini, tentu kita juga harus mendalami ada apa. Apakah ada penyalahgunaan kewenangan? Apakah ada pemain-pemain di luar sistem? Nah ini penting. Saya ingin menyampaikan bahwa memang kalau perdiskusian secara formal mungkin agak sulit menilai bahwa secara objektif bahwa ini ada salah investasi. Tetapi menurut saya pasti ada pemain-pemain di belakang yang tentu dia tidak di dalam struktur, tetapi mampu mengendalikan sistem keuangan yang ada di dalam. Karena pemain-pemain di bidang keuangan ini kan menurut saya ya ada yang mazhabnya baik, ada mazhabnya kurang baik gitu ya. Nah, oleh karena itu, tetapi potret investasinya saat ini, kalau menurut asas yang prudence ya, yang moderate risk profile, itu semestinya cash plus depositonya minimum itu 10%. Kemudian government bond, karena yang lebih pasti dan memiliki nilai tinggi untuk return itu adalah government bond. Government bondnya minimal 30%. Kemudian instrumen BI, bond, BUMN, corporate bond, non BUMN dan lain sebagainya itu minimum 30%. Ya. Kemudian ada yang saham blue chip. Ya. Saham blue chip itu saham-saham yang memiliki kredibilitas lah ya. Itu minimumnya 20%. Nah, faktanya apa yang dilakukan oleh Jiwasraya? Faktanya ya. Faktanya yang mereka lakukan cash dan depositonya kurang dari 5%. Jauh. Jadi bagaimana dia akan melakukan pembayaran dengan baik ya. Kemudian government bondnya lebih dari 15%. Tetapi tidak mencapai 30% yang dipersyaratkan minimum oleh konsepsi moderate risk profile-nya. Kemudian instrumen yang BI, bond, BUMN, corporate bond, dan non-BUMN itu juga lebih dari 15%. Tapi tidak mencapai minimum 30%. Bagaimana dengan saham kualitas saham-saham blue chip ya, termasuk reksadana ya, reksadananya yang dipakai adalah reksadana kualitas rendah dan mereka tanam investasi di situ lebih dari 50%, bayangkan. Kemudian properti investasinya lebih dari 20%. Ini sebetulnya kalau berhasil memang pasti mendapatkan untung yang luar biasa. Tetapi kalau mengukur terhadap resiko ya, resiko ini very high risk profile. Jadi sangat-sangat berisiko terhadap keuangan. Nah, oleh karena itu saya kira ini fakta dan tentu kita agak sulit flashback gitu ya. Bagaimana mengatur semestinya, tetapi ya kita tinggal nanti dalami dan saya kira sekali lagi kami sudah melakukan rapat dengar pendapat di Komisi 6 diputuskan bahwa kita ada keputusan awal pembentukan panja atau pansus ya. Dan kalau kemudian respon dari Komisi 11 yang menangani masalah keuangan, Komisi 3 yang menangani masalah hukum, tentu kita bisa bersama-sama membentuk pansus agar
kemudian persoalan ini terang benderang, dan kemudian bisa memberikan kepastian terhadap proses yang dilakukan oleh baik korporasi Jiwasraya maupun oleh pemerintah, CQ, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, termasuk bagaimana tindakan hukum kepada para pelaku jika ditemukan para pelanggar hukum di sini. Dan yang ketiga, memberikan kepastian kepada publik agar tumbuh kembali kepercayaan terhadap asuransi, khususnya Jiwasraya. Karena dengan kasus Jiwasraya yang notabene-nya adalah milik pemerintah, ini juga telah merendahkan kepercayaan terhadap industri keuangan di Indonesia. Jangan-jangan ini juga penyebab investasi masuk ke Indonesia semakin berkurang. Ya. Karena ini persoalan kepercayaan terhadap publik gitu. Kalau sudah publik tidak percaya, ya industri keuangan dari mana sumber kekuatan keuangannya kalau bukan dari publik gitu. Nah, oleh karena itu mengembalikan kepercayaan publik, menyehatkan kembali perusahaan, mengembalikan kepercayaan publik, dan mengembalikan hak-hak nasabah yang tentu supaya juga mereka merasa kehadiran negara, kehadiran DPR, kehadiran semua pihak yang mendukung terhadap penyelesaian Jiwasraya ini bagian daripada juga menanamkan kepercayaan publik dan meningkatkan investasi. Tapi kalau menurut Bapak, selain skema yang ini, mungkin ada nggak sih Pak dugaan-dugaan praktik korupsi atau penyalahgunaan kewenangan? Oleh karena itu, tadi saya katakan, saya meyakini bahwa masih ada kekuatan di luar struktur Jiwasraya, di luar lingkaran Jiwasraya. Oleh karena itu, itulah yang kemudian kita ingin dalami, saham-saham gorengan siapa saja yang bermain di situ, kemana larinya uang, dipergunakan apa, apakah ada motif lain, dan ya tentu tidak bisa menyalahkan Pak Erik, karena Pak Erik kan sebagai menteri baru hari ini. Tapi kan ini masih pemerintahan yang lama, ya, masih kepemimpinan Pak Jokowi, sehingga semestinya Pak Jokowi yang kemudian memberikan satu statement yang tajam, terukur, dan bisa memberikan kepercayaan kepada publik bahwa pemerintah sedang dan akan dan kemudian akan menyelesaikan persoalan penyehatan Jiwasraya. Seraya juga akan menjamin terhadap pengembalian hak-hak nasabah. Berarti pansus akan diseriuskan nih Pak? Serius, ya, dan kami akan mungkin seperti Pelindo, ya, seperti Pelindo, kita juga mengusulkan untuk dibentuknya pansus atau hak angket Jiwasraya. Tapi kira-kira efektif ya tuh Pak nanti kalau pansus dibentuk untuk mengembalikan kepercayaan atau membantu Jiwasraya ini lebih baik lagi nanti ke depan? Atau Ya, cuman... kan bahasa kita kalau kemudian memang Jiwasraya nanti kemudian sehat kembali, kan ada juga yang diajukan kami membutuhkan tambahan kemampuan korporasi untuk meningkatkan perputaran finansial. Karena gini, korporasi ini bisa hidup kembali kalau kemudian ada nasabah baru. Ya. Kalau kemudian dia stop, tidak ada perputaran kapital di situ, tidak ada prospeknya lagi, ya sudah, apa yang bisa diperbaiki? Kecuali negara membail out, memberikan uang tambahan dalam bentuk apapun, atau menyelesaikan minimalnya adalah syarat yang OJK tadi, risk based kapitalnya dipenuhi oleh negara, ya selesai. Tapi kalau kemudian itu pun sangat besar, kalaupun kemudian digandeng oleh Mandiri, Mandirinya juga akan kolab. Kalau digandeng oleh Bank Rakyat Indonesia, Bank Rakyat Indonesia juga akan kolab gitu. Nah, sehingga ini memang membutuhkan strategi yang tentu harus cermat, tepat, dan komprehensif ya, sehingga ini kan seperti penyakit kanker gitu. Kalau penyakit kanker tidak disembuhkan total, someday ini akan kemudian muncul kembali dan bisa jadi dia akan lebih agresif gitu ya. Nah, sehingga kalau ini sudah sehat, ya malingnya jangan kembali lagi gitu loh. Ya, orang-orang jahatnya jauhkanlah nanti. Jadi harus banyak proteksi dengan doa-doa supaya juga menjauh tuh para setan-setan yang mengganggu terhadap kesehatan korporasi gitu ya. Nah, ini penting saya bilang ke depan. Ya, pemirsa, tetap bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat.
Masih bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Masih bersama Bapak Herman Heron, kita membicarakan soal kasus gagal bayar Jiwasraya. Tadi kita sudah banyak membicarakan hal ini. Kita akan bertanya lagi nih Pak. Ini di luar nih Pak ya, di depan Gedung Nusantara 1. Tadi kita di dalam nih Pak. Sekarang kita ngobrol-ngobrol di luar agar suasananya kayak cuacanya juga mendukung. Cuaca sejuk sekali. Walaupun kasus Jiwasraya panas. Banyak nasabah-nasabah. Pak, udah pernah ada nasabah-nasabah yang komplain ke Bapak atau laporan gimana? Nasabah sudah beraudiensi. Saya juga sudah mendatangi Bank Rakyat Indonesia sebagai bank penyalur juga. Dan saya mendapatkan berbagai info bahwa sampai saat ini bank unit di Cirebon saja 30 miliar. Tentu punya kewajiban untuk menyelesaikan itu. Yang kedua, saya juga datang ke kantor Jiwasraya. Nah ini yang saya juga agak aneh ya, bahwa seluruh produk keuangannya Jiwasraya itu semua di pusat, ditarik di pusat. Jadi sekarang kantor-kantor wilayah itu, kantor-kantor daerah, wilayah dan daerah cabang ya, wilayah dan cabang, itu tidak ada lagi kepala kantor cabang dan lain sebagainya. Semua itu menjadi koordinator agen dan lain sebagainya. Ada tenaga administrasi. Nah sehingga kalau situasi perusahaan sedang membutuhkan kepercayaan publik gitu ya, tetapi pada sisi lain transformasi organisasi perusahaannya juga menghambat terhadap munculnya ataupun gerakan dari korporasi untuk menanamkan kepercayaan kepada rakyat karena ada transformasi organisasi yang tidak efektif. Menurut saya ini juga menjadi penilaian negatif saya gitu ya. Oleh karena itu ya sebaiknya dikembalikan saja kepada organisasi yang lebih bertingkat sehingga di setiap daerah memang mungkin ada penghematan, ada efisiensi untuk biaya operasional korporasi. Tetapi kalau kemudian biaya efisiensi ini tidak selaras, tidak mutualisme dengan hasil, ya tentu juga ini menjadi tidak tepat gitu. Oleh karena itu menurut saya transformasi organisasi juga harus ditinjau. Seraya kembali kepada persoalan Jiwasraya bahwa selain memberikan kepastian terhadap para nasabah untuk dikembalikan, penyehatannya pun ini jangan membebani siapapun gitu. Apalagi sekarang muncul ide holdingisasi. Akan dibangun holding. Dengan perusahaan mana ini holding ini? Jasindo misalkan, atau dengan asuransi lain yang ini milik negara. Begitu digabungkan, ini sakit ini. Ini sakit parah, menular ini gitu loh. Kalau kemudian yang sehat-sehat digabungkan dengan yang sakit ini, menular ini. Ya, oleh karenanya juga harus disehatkan dulu baru gitu. Dan kalau tadi tentu kita berpikir secara teknis keuangan, kita coba bandingkan gitu ya. Kan tadi saya katakan di awal, produk keuangan yang sejenis bank insurance yang dinamakan Jiwasraya Saving Plan ini kan juga ada di produk-produk lain. Saya sebutkan aja contoh ya, Aksa Mandiri gitu ya. Kemudian ada produk-produk lain yang dia bekerja sama dengan bank yang sampai saat ini mereka sehat gitu. Sampai saat ini berjalan. Nah kalau kemudian kita benchmark dengan produk lain di tempat lain, lantas yang satu sehat, yang satu sakit, berarti kan ada persoalan ini. Bukan persoalannya karena interest rate yang ditawarkan kepada nasabah dalam produk ini sangat besar, 9 sampai 13%. Bahkan tadi malam saya melihat acara di televisi, ternyata tidak segitu juga. Bunga yang diberikan itu turun-menurun terus 8%. Bahkan terakhir katanya cuma 6% gitu. Nah, kalau kemudian faktanya yang komitmen rate-nya, interest rate yang ditawarkan kepada nasabah juga sebetulnya di bawah itu, berarti ada sesuatu yang aneh di dalam. Nah, anehnya di mana? Ini yang kita tidak boleh seuzon gitu ya. Sambil duduk kita Pak. Meskipun ngobrol-ngobrol terjadi di tahun politik gitu ya, nggak boleh seuzon. Tapi kita coba akan dalami dan seobjektif mungkin. Konteksnya adalah menyehatkan Jiwasraya, mendalami persoalan dan mengungkap siapa yang bertanggung jawab, kemudian memastikan nasabah bisa dikembalikan hak-haknya. Pak, kita sambil duduk nih Pak, ngobrol tentang Jiwasraya. Ini bunga bagus sekali, udara yang bunganya sejuk, putih.
Tapi ini kayaknya dicat putihnya ini. Iya. Nggak asli Pak. Bunga palsu. Pak, ini kembali lagi kita membicarakan. Ini sebenarnya yang paling menarik adalah penyalahgunaan dan korupsinya nih Pak. Kalau Bapak melihatnya memang benar ada nggak sih Pak penyalahgunaan dana atau korupsi apa yang dilakukan direksi atau pihak-pihak lain terhadap uang nasabah ini Pak? Tentu terlepas dari, kan kita tadi saya konteksnya kita tidak boleh fitnah ya. Iya. Tidak boleh fitnah, tidak boleh suudzon ya. Coba kita bongkar secara objektif saja ya. Dan tadi saya katakan bahwa pasti di balik kerugian yang sangat dalam, sangat besar ini pasti ada sesuatu. Pasti ada penyalahgunaan kewenangan. Pasti ada seseorang yang dia punya bergaining ya dengan direksi, sehingga kemudian kalau kita mau mendalami lebih dalam, tentu kenapa harus diinvestasikan di saham-saham gorengan, di saham-saham, di properti yang dia sedang tidak baik ya, di perusahaan-perusahaan yang masa depannya gelap gitu loh. Kemudian di perusahaan-perusahaan yang belum tentu ini akan mengangkat nilai saham. Jadi pertanyaan besar ya. Nah, oleh karena itu saya kira pendalaman ini penting ya. Dan saya meyakini pasti ada persoalan-persoalan lain di balik dalamnya persoalan Jiwasraya ini. Tapi mengikutsertakan aparat penegak hukum ini udah tepat belum Pak? Sudah tepat. Tetapi yang paling tepat lagi adalah tadi, jangan sampai kemudian penegakan hukum menghilangkan hak-hak nasabah. Penegakan hukum kemudian menghambat terhadap penyehatan Jiwasraya. Misalkan Jiwasraya tidak boleh ini dulu selama bahwa penyelidikan ini berlangsung. Artinya bahwa berarti ada time lag ya, ada loophole gitu ya terhadap penyelesaian yang tentu kita harapkan sebetulnya secepat mungkin gitu penyelesaian ini. Karena yang intermediate harus dibayar ini kan banyak gitu ya, besar sekali itu. Ya, kalau dikatakan bahwa tidak ada sama sekali uang itu juga Jiwasraya masih punya juga gitu. Nah, tetapi tadi saya kembali pada konteks penyehatan, ini juga harus hati-hati. Ya, harus hati-hati penyehatan, dan jangan sampai sudah sehat kemudian malingnya datang lagi gitu loh. Ini yang saya kira saya ingin berulang-ulang gitu, karena berarti tidak Bapak mungkin banyak malingnya Pak? Kalau uang sebesar itu kemudian menjadi hilang, menguap begitu saja, nggak mungkin kalau nggak ada yang bermainnya di situ. Tapi ada rencana pemerintah nih Pak, Kementerian Keuangan ingin ngasih modal atau dana ke Jiwasraya, Bapak? Belum ada kepastian. Belum ada kepastian. Karena sampai kemarin bahwa apa yang ditawarkan oleh manajemen Jiwasraya itu masih terkait bagaimana turnover dari Jiwasraya ini juga untuk memberikan kekuatan prospektif ya, sehingga Jiwasraya memiliki perspektif. Nah, untuk memiliki perspektif berarti harus ada rekrutmen nasabah. Rekrutmen nasabah yang bisa lebih cepat gitu ya, yang lebih dapat bisa diarahkan ya harus BUMN. Ya, misalkan BUMN yang besar, kereta api, kemudian Telkom dan lain sebagainya, dengan berbagai produk yang tentu produk unggulannya kan jaminan hari tua, dengan berbagai fungsi, dengan berbagai top up-nya di situ. Nah, sehingga saya kira ini yang harus kemudian ditata. Orang mau berinvestasi, orang mau memberikan kapital, orang mau turut memiliki saham di Jiwasraya apabila ada perspektifnya. Nah, harus dibangun dulu perspektifnya ini sehingga kemudian ini akan menjadi daya tarik investasi. Tapi kalau menurut Bapak, langkah atau upaya jangka pendek nih Pak yang harus dilakukan pemerintah dan DPR ya untuk mengembalikan kepercayaan lah Pak publik terhadap asuransi. Ya, harus ada roadmap, grand design yang menyelesaikan ini. Presiden semestinya mengambil alih posisi ini. Harus presiden turun tangan Pak? Oh iya, ini kan urusan negara. Apalagi terkait dengan kewibawaan kita di mata nasabah. Ada 460 sekian nasabah warga negara Korea. Karena
juga Sudah menyangkut warga asing. karena juga ini terkait dengan bank penyalurnya adalah di Bank of Korea gitu ya. Jadi banyak juga gitu loh. Ada sekian ratus miliar juga nasabah-nasabah warga negara Korea gitu. Dan bahkan Kadin Korea sudah bersurat, parlemennya sudah bersurat. Tentu ini juga harus direspon. Keseriusan kami kan DPR sudah mengambil sikap. Iya. Ya Presiden mengambil sikap lah untuk ini gitu. Ya kalau berhitung terhadap persoalan politik saat ini kan bukan Jiwasraya saja memang. Betul. Tapi kalau kemudian persoalan ini tidak diselesaikan, ini juga akan berkembang kemana-mana. Jangan-jangan persoalan ini bukan hanya Jiwasraya, Tapi masih ada yang lainnya. Asuransi Bumi Putra misalkan juga bermasalah dengan hal yang sama. Gitu. Kemudian mungkin industri keuangan lainnya. Jadi kalau ada persoalan satu ya harus diselesaikan. Investasi bukan karena persoalan Omnibus Law, bukan karena terlalu banyaknya aturan, menurut saya bukan itu. Investasi itu akan datang, akan muncul daya minat, arusnya akan datang apabila ada prospek yang bisa menjadikan keuntungan secara ekonomi bagi mereka. Kalau tidak ada keuntungan, tidak ada prospek keuntungan bagi mereka, hanya kemudian bermodalkan Omnibus Law, mana ada investor akan datang ke sini. Kalau daya belinya juga di Indonesia rendah, kemudian kemampuan untuk bisa mereka membeli produk barang dan jasanya juga lemah, bagaimana mereka akan bangun pabrik di sini? Gitu. Pak, terakhir Pak, selesai. Ya pertama menurut saya tentu kami di DPR akan mendalami persoalan ini setuntas mungkin ya supaya kedepannya tidak terjadi lagi. Dan kemudian pendalaman ini dalam konteks adalah untuk mendorong percepatan penyelesaian terhadap penyehatan Jiwasraya sehingga Jiwasraya memiliki kemampuan untuk bisa memenuhi hak-hak nasabah ya. Yang kedua tentu yang harus dilakukan adalah memberi tindakan hukum kepada siapapun pelaku yang otoritasnya dipergunakan semaunya gitu ya. Yang melampaui kewenangannya gitu. Yang menggunakan secara salah otoritasnya yang tentu ini harus ditindak. Yang ketiga harus mendalami kemana arus kas, arus investasi, dan bagaimana pengembalian arus investasinya, kemana saja, kepada siapa saja, perusahaan mana saja, siapa yang bermain di situ. Ini juga harus diungkap. Ya. Karena ini apa? Untuk memberikan kepercayaan. Kalau Mr. Lee tadi malam saya lihat bahwa mengatakan, kami percaya itu karena Jiwasraya adalah BUMN. Ya kita harus mengembalikan kepercayaan itu. Kalau tidak kemudian bahwa kita menindak siapapun yang menyalahgunakan kewenangannya, menyalahgunakan otoritasnya, khawatirnya kepercayaan terhadap BUMN ini menurun. Bukan saja hanya kepada Jiwasraya, tapi kepada hal lainnya. Kalau BUMN-nya sudah tidak dipercaya, kalau badan usaha milik negaranya sudah tidak dipercaya, berarti swastanya juga tidak dipercaya. Gitu. Nah, oleh karena itu, menumbuhkan dan memperkuat kepercayaan publik kepada bisnis di dalam negeri ini, baik BUMN maupun non-BUMN, tentu sangatlah penting untuk bisa menarik investasi dari negara lain, sehingga ini menjadi kekuatan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang terakhir, kalau ini sudah sehat, sudah baik, institusi negara yang mengawasi, ya, supervisinya harus benar, harus baik. OJK ya jangan hanya mengawasi kulitnya saja. OJK ya sebagai otoritas yang memiliki kewenangan untuk masuk dia dengan peraturan dan kewenangannya masuk kepada pengawasannya, kepada korporasi pengawasannya ya harus betul-betul efektif memberikan supervisi dan pengawasan. Karena pengawasan yang lemah sudah pasti akan ada tindakan yang sewenang-wenang. Kalau pengawasan lemah pasti ada penyalahgunaan kewenangan. Kalau pengawasan lemah, pasti ada pelanggaran-pelanggaran yang akan dilakukan. Oleh karena itu, saya kira persoalan ini juga tidak terlepas dari persoalan yang harus didalami di otoritas jasa keuangan. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan persoalan Jiwasraya
dengan baik, cermat, tentu dengan timeline yang lebih pasti gitu ya. Dan kalau Jiwasrayanya sehat, kembali termasuk transformasi organisasi menurut saya harus ditinjau ulang. Karena ini juga menjadi kepercayaan publik di daerah. Orang bagaimana percaya kalau kemudian semuanya sudah ditarik ke pusat, di daerah ini hanya agent, hanya agen saja. Koordinator agen itu adalah kepala cabang. Yang dia tidak punya hubungan emosional organisasi. Tidak punya hubungan struktur organisasi dengan pusat. Nah ini juga harus ditinjau ulang, karena ini persoalan kepercayaan. Industri keuangan adalah juga industri kepercayaan, atas dasar kepercayaan publik. Nah, inilah yang tentu mudah-mudahan ke depan Jiwasraya baik, Indonesia semakin baik, investasinya masuk ke dalam negeri, tentu rakyatnya sejahtera. Ya, Hindari maling-maling. Ya itulah pemirsa pembicaraan saya dengan Bapak Herman Heron dari anggota Komisi 6 DPR RI, bahwa tadi pembicaraan kita bagaimana usaha mengembalikan kepercayaan publik terhadap investasi dan asuransi Jiwasraya. DPR berkomitmen bahwa nanti akan ada investigasi yang mendalam terhadap kasus Jiwasraya ini. Persoalan hukum juga harus diselesaikan, dan juga pemerintah pusat harus turun. DPR juga berkomitmen akan membuat pansus untuk menyelesaikan dan kembali menyehatkan asuransi BUMN ini. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Iman atas pembicaraan kita hari ini. Semoga nanti DPR tetap berkomitmen Pak. Semoga cuaca yang sejuk menyejukkan situasi Jiwasraya. Ya, tetap di Parlemen Bicara pada episode yang selanjutnya. Wassalamualaikum, sampai jumpa.